Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 2 April. Bagaimana dengan keadaan orang mati? Bagian 3. Kejadian 3 ayat 4 berfirman, "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati.'" Ada dua aliran yang membawa kebenaran Alkitab tentang kematian dan neraka ke dalam Advent hari Sabat atau Sabbatarian Adventism. George Storrs yang kita kenal sebelumnya sebagai pendukung utama gerakan bulan ke-7 mendorong satu aliran. Pada tahun 1837, Storrs menemukan sebuah buku karya Henry Grew yang membahas tentang nasib akhir orang jahat. Grew berpendapat bahwa orang jahat akan binasa dan keberadaannya akan tiada lagi sama sekali. Dan bukanlah dipertahankan selama-lamanya untuk menderita dalam dosa tanpa akhir. Hingga saat itu, Storrs tidak pernah meragukan bahwa manusia memiliki jiwa yang kekal. Namun karya Grew mendorongnya untuk mempelajari Alkitab secara menyeluruh tentang topik tersebut. Hasilnya, Storrs menjadi yakin bahwa manusia tidak diciptakan dan dilahirkan dalam keabadian, dan bahwa semua orang jahat akan dibinasakan oleh Tuhan, dimusnahkan sepenuhnya. Ia mulai percaya pada apa yang disebut oleh para teolog sebagai conditionalism, yaitu orang yang menerima keabadian hanya melalui syarat beriman kepada Kristus. Dan annihilationism, kehancuran kekal terakhir orang jahat bukanlah dipertahankan agar mereka tetap hidup dalam api neraka tanpa akhir sepanjang zaman. Ajaran doktrin-doktrin tersebut membawa Storrs ke dalam pertentangan dengan lembaga Metodis dan membuatnya mengundurkan diri sebagai pendeta pada tahun 1840. Storrs mengemukakan pandangannya dalam buku-buku seperti An Inquiry, Are the Souls of the Wicked Immortal? Sebuah pertanyaan, apakah jiwa orang jahat abadi? Melalui 6 khotbahnya di tahun 1842. Ia berpendapat bahwa pernyataan iblis kepada Hawa di Taman Eden, "Sekali-kali kamu tidak akan mati," adalah kebohongan terbesar yang pernah ada. Pada tahun 1842, Storrs telah menjadi pengikut ajaran Miller melalui pelayanan Charles Switch. Sayangnya, semua pemimpin penganut ajaran Miller, kecuali Fitch, bereaksi keras terhadap pandangan Storrs. Pada tanggal 25 Januari 1844, Fitch menulis kepadanya tentang keyakinannya. "Karena Anda telah lama berjuang sendirian dalam pertempuran untuk Tuhan mengenai keadaan orang mati dan tentang kehancuran terakhir orang jahat, maka saya menulis surat ini untuk mengatakan bahwa setelah banyak berpikir dan berdoa dan keyakinan penuh akan tugas kepada Tuhan, saya akhirnya siap untuk berdiri di sisi Anda. Saya benar-benar bertobat kepada kebenaran Alkitab, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa." Karena tidak ingin menyembunyikan cahayanya di bawah gantang, Fitch segera menyampaikan 2 khotbah tentang topik tersebut kepada jemaatnya pada akhir Januari. Khotbah-khotbah itu telah menimbulkan kegemparan besar. Tulisnya kepada Storrs, "Banyak yang mengira waktu itu bahwa saya kerasukan setan. Tetapi sekarang mereka menerima dan percaya hal itu. Sekarang saudaraku, saya tidak memiliki hak lagi untuk merasa malu akan kebenaran Tuhan tentang topik ini dibandingkan dengan topik lainnya." Fitch, seperti yang telah kita catat sebelumnya, adalah seorang yang bersedia mempertahankan keyakinannya begitu ia betul-betul yakin akan ajaran Alkitab. Semoga kita memiliki semangat yang sama. Doa kita hari ini, ya Tuhan, kami mohon terang firman-Mu. Lepaskan kami dari ajaran keliru
teguhkan kebenaran Alkitab, beri keberanian bersaksi, dan setia memegang kebenaran sampai akhir dalam hidup kami. Amin.